Shalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Halo teman-teman, Shalom. bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat memuji Tuhan. Nah, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Saya minta kakak Imelda untuk berdoa. Yuk teman-teman, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dari dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, mari kita lanjut pujian Burung Pipit. Sampai gerakan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga babur tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga babur tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay. Halo teman-teman, Shalom. Berjumpa lagi di sekolah minggu online Beth Elohim Kids. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam naungan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Kak Johan mau cerita tentang satu kisah di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan itu akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan itu Tuhan yang kuat, Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan itu Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, sehingga Tuhan mampu dan sanggup memelihara kehidupan kita. Nah, bagaimana kira-kira ya kisah ceritanya di Alkitab? Kita akan melihatnya bersama-sama. Sekarang Kak Johan mau tanya nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya nama-nama daripada burung-burung ini? Coba tebak, ini burung apa? Bagaimana kalau ini? Sekarang yang ini kalian tahu nggak? Coba satu lagi tebak, yang ini burung apa? Nah terakhir nih, kalau ini burung apa? Ya, teman-teman, kita tahu ya bahwa semua burung-burung ini tuh dapat terbang ke langit yang tinggi banget gitu. Ya, kita nggak punya sayap, tapi burung punya sayap sehingga mereka bisa terbang. Mereka bisa terbang sendiri. Tetapi teman-teman tahu nggak? Ketika mereka terbang sampai tinggi sampai ke langit, mereka itu tidak akan pernah bisa jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi, jika Tuhan tidak menghendaki untuk burung-burung itu jatuh, maka burung-burung itu tidak akan jatuh, teman-teman. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Coba lihat deh, burung-burung itu kan burung-burungnya kecil-kecil ya. Burungnya kecil, tidak ada yang lebih besar daripada kita gitu kan. Tapi coba lihat, meskipun mereka kecil-kecil ukurannya, tetapi Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan menjaga hidup mereka. Tuhan tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi kepada hidup mereka. Nah, sekarang begitu pula dalam kehidupan kita, teman-teman. Jika Tuhan tidak mengizinkan
maka hal-hal yang buruk tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ayo kita percaya bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman sekarang gak usah khawatir lagi tuh tentang bagaimana kehidupan kita, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai. Karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Nah, sekarang Kak Johan punya tantangan untuk kita semua. Coba hitung berapa jumlah rambut yang ada di kepala kalian. Coba, siapa yang bisa menebak jumlah rambut yang ada di kepalanya? Nah, Kak Johan rasa tidak ada satupun dari kita yang dapat menebak berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Di kepala kamu, Kak Johan juga nggak tahu ada berapa rambut. Bahkan kamu sendiri pun juga tidak akan tahu ada berapa rambut. Tetapi teman-teman, Tuhan kita itu tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan juga tahu. Apa yang menjadi harapan-harapan kita, Tuhan tahu. Jadi teman-teman, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu. Jadi sekarang, teman-teman juga nggak usah khawatir, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Sehingga Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan pasti akan memenuhi, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Jadi, oleh kasih karunia Tuhan, kita seharusnya tidak perlu khawatir lagi. Karena kasih Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Ya, jadi sekarang ayo kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Ayo sekarang kita ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita ada di Injil Matius pasal 10 ayatnya ke-31. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ya, kita ulang sekali lagi, Matius pasal 10 ayat 31. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sekarang Kak Johan akan berdoa untuk kita semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan memelihara kehidupan kami. Sekarang kami tidak khawatir Tuhan, karena kami berharga di hadapan Tuhan, dan karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak perlu khawatir lagi akan apapun juga, karena Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih senantiasa bertahtalah di hati kami dan senantiasa tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Yesus sayang padamu.
ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, bahkan juga orang tua mereka. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga senantiasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan menyerahkan segala masa depan anak-anak-Mu dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.